Bab 102, Bab 2222, Cinta Abadi. Setelah mengucapkan kata-katanya, tubuh Yun-che memancarkan kekuatan agung dari puncak tertinggi alam ilahi terbatas. Kehadirannya bergetar di udara, mengguncang fondasi ruang di sekitarnya. Saat para dewa mulai memproses apa yang baru saja Yun-che nyatakan, perlahan-lahan menyusun kata-katanya, kesadaran mulai muncul pada mereka. Hahaha. Hahaha. Tiba-tiba, suara tawa terdengar dari tanah. Dian Jiuzi, berlumuran darah dan memar, perlahan bangkit berdiri. Hilang sudah wajah tampannya sebelumnya, digantikan dengan wajah yang kesakitan dan marah setelah tendangan brutal Yun-che. Kau, Kaisar Tanah Suci Abadi. Hahaha. Muntah. Dian Jiuzi tertawa terbahak-bahak hingga darah mengalir dari mulutnya, menyekanya sambil berjuang untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Menghentikan kami pergi ke Tanah Suci Abadi. Kau pikir bisa melakukannya? Dian Jiuzi meraung, suaranya mendidih karena amarah. Perlahan, ia melayang ke atas, mencapai level yang sama dengan Yun-che. Kemarahannya mencapai puncaknya, dan penghinaan hari itu tak tertahankan. Setelah ditendang 2 kali, 1 kali di punggung dan 1 kali di wajah, oleh pasangan guru dan murid ini, harga dirinya telah hancur tak terkira. Martabatnya sebagai dewa sejati, sebagai bupati ilahi kerajaannya, telah hancur total. Amarah dan kemarahan mengancam akan melahapnya saat tubuhnya yang sudah buas memancarkan kekuatan mengerikan yang dipicu amarah. Ia telah kehilangan kendali. Mati! Dian Jiuzi meraung, menyerang maju dengan kekuatan dewa penuhnya, berniat melenyapkan Yun-che. Namun sebelum ia bisa mendekat, ia merasakan kekuatan yang luar biasa menguncinya di tempat. Tubuhnya berhenti di tengah gerakan, tidak dapat maju. Perlahan, dia menoleh, merasakan kekuatan luar biasa yang menahannya di tempat. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Suara kepala pendeta Big Rage terdengar, tenang dan berwibawa. Dia telah memperhatikan perubahan di mata Yun-che, cahaya ungu yang tak salah lagi. Dengan dia menghentikan Dian Jiuzi di tempat, dewa sejati kuno kemudian berkata, "Kau mengatakan semua yang kau miliki, semua perbuatanmu, kejahatanmu, semuanya untuk kami, orang-orang abis, agar tidak memasuki duniamu." Dewa sejati kuno berbicara, suaranya membawa beban ribuan badai saat dia berbicara kepada Yun-che. "Rasa sakit yang kau sebabkan, semuanya, hanya untuk itu?" Tanya kepala pendeta, suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. "Aku khawatir itu tidak bisa dilakukan," katanya dengan jelas, ekspresinya mengeras. "Dunia ini, abis, kau juga bisa merasakannya, bukan? Hukum di sini menjadi semakin tidak stabil. Bahkan roda waktu dunia tidak bekerja dengan benar. Sebentar lagi, abis akan runtuh. Mungkin hanya dalam waktu 10.000 tahun dari sekarang, dunia abis ini akan benar-benar lenyap." Mendengar perkataan kepala pendeta, semua mata terbelalak, terutama para dewa muda. Mereka telah diberi pengarahan oleh mantan penguasa mereka sebelum semua ini, tetapi mereka tidak menyadari situasinya seburuk ini. 10.000 tahun, sementara itu adalah 100 kehidupan fana, terlalu singkat bagi para kultivator yang kuat. Itu tidak lebih dari momen singkat dalam kehidupan abadi mereka. Karena itu, Raja Abisal akan membawa sebanyak mungkin orang ke. Kepala pendeta melanjutkan, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan penjelasannya yang panjang, Yun-che mengangkat tangannya, menghentikannya. "Dunia abis runtuh karena Raja Abisal, karena Mosu sendiri, dan kau tahu itu." Dengan menggunakan mutiara pembalik roda iblis nirvana, Raja Abisal Mosu menciptakan Ceratles yang menghentikan waktu,
tetapi harganya adalah runtuhnya roda waktu abis. Kalian berdua tahu itu, jadi mengapa kalian bertindak seperti orang suci yang mencoba menyelamatkan orang-orang abis ketika kalian adalah orang-orang yang menyebabkan malapetaka sejak awal? Kata-katanya langsung mengejutkan semua orang. Ekspresi kedua dewa sejati kuno berubah canggung, seolah-olah mereka tidak menyangka Yun Che akan berbicara begitu langsung. Kau. Kepala pendeta dan Liu Xiao benar-benar tercengang saat mereka bergumam. Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh beberapa orang terpilih di abis. Bagaimana Yun Che tahu? Apakah aku salah? Suara Yun Che memecah ketegangan, kata-katanya dipenuhi dengan penolakan yang tenang. Pada saat ini, para pendeta tinggi tidak lagi memandang Yun Che dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Para dewa di sekitar mereka gemetar ketakutan, pikiran mereka berjuang untuk memproses apa yang baru saja mereka dengar. Ini adalah informasi yang menggemparkan dunia, informasi yang akan selamanya mengubah cara pandang mereka terhadap Raja Abisal dan segala sesuatu di sekitarnya. Kesadaran itu menghantam mereka seperti guntur. Tidak kusangka malapetaka dunia ini sebenarnya disebabkan oleh Raja Abisal sendiri. Gumam Pan Buang, suaranya dipenuhi rasa kagum dan tidak percaya. Jika Yun Che, saat ia memainkan peran Raja Kabut, telah memberitahu Pan Buang ini, bahkan dengan rasa hormat yang ia miliki terhadap tuannya, Pan Buang tidak yakin ia akan mempercayainya. Namun sekarang, melihat reaksi para imam besar, tidak ada ruang untuk keraguan. Kebenarannya jelas. Tentu saja, dengan kebenaran yang begitu sulit dipercaya, pasti ada orang-orang yang masih menolak untuk menerimanya. Imam besar, apakah itu benar-benar benar? Masih berjuang untuk menerima wahyu yang mengejutkan itu, para dewa kembar bertanya, suara mereka diwarnai dengan ketidakpercayaan. Namun ekspresi kepala imam telah berubah muram, tatapannya tertuju pada Yun Che, dan kesunyiannya menjadi konfirmasi terakhir bagi mereka yang masih ragu. Kemudian, setelah menarik napas panjang dan dalam, kepala imam akhirnya berbicara, suaranya berat dengan pengakuan yang enggan. Ya, itu benar. Suara lutut yang ambruk dan sosok-sosok yang jatuh dari udara bergema di seluruh ruang saat para dewa sejati kuno mengakui kebenaran itu. Beban wahyu itu terlalu berat untuk mereka tanggung. Melihat pemandangan yang terbentang di belakang mereka, para dewa sejati kuno mendesah dalam diam, mengetahui besarnya apa yang baru saja terungkap. Suara kepala imam memecah kesunyian. Memang benar bahwa Tuhan menciptakan malapetaka bagi dunia ini, tetapi itu bukan karena pilihannya. Kata-katanya penuh dengan emosi saat dia mendesah, memahami alasan di balik tindakan Tuhannya. Jika ada cara lain, dia tidak akan melakukan apa yang dia lakukan. Tiba-tiba, kepala pendeta berhenti, kata-katanya sendiri mencerminkan kata-kata Hua Caili sebelumnya, dan beban kesadaran itu tampaknya menghantamnya. Itu benar, jika ada cara lain, Raja Abisal Mosu, dan aku, Kaisar Yun dari Tanah Suci Abadi, tidak akan melakukan apa yang kami lakukan. Suara Yun Che tenang, seolah-olah dia setuju dengan sentimen kepala pendeta. Kegelapannya mulai surut, dan dia perlahan mengangkat jarinya. Langit kelabu terbelah, memperlihatkan pemandangan menakjubkan yang tersaji untuk dilihat semua orang. Dunia alam dewa, bebas dari debu abisal, terbentang di langit. Pemandangan yang indah, ladang bunga yang subur, lautan yang murni, dunia yang luas, menarik perhatian semua orang yang mendongak, membuat semua orang terpesona, bahkan Dian Jiushi. Matanya yang dipenuhi kegilaan memiliki jejak kerinduan. Dunia tanpa debu abisal. Dunia tempat seseorang dapat hidup bebas. Itu adalah mimpi yang mereka semua bagi, mimpi yang tampak begitu jauh. Saat pemandangan yang indah berlanjut, gambarnya bergeser. Sekarang,
Adegan Yunche dihormati oleh semua bawahannya dimainkan. Dari leluhur Yama hingga leluhur Dewa Brahma, semuanya membungkuk dengan hormat, memanggilnya Kaisar Yun saat dia memandang dunia. Dia benar-benar penguasa dunia itu, gumam para dewa. Yunche tidak berbohong, dia benar-benar Kaisar Tanah Suci Abadi. Tapi tiba-tiba pemandangan di atas berubah. Dari tanah yang damai, pemandangan yang ditampilkan kali ini sama sekali tidak damai. Kali ini tidak lagi dipenuhi dengan keindahan, tetapi darah dan pembantaian. Bawahan Yunche berjatuhan, mengorbankan hidup mereka untuk melindunginya dari malapetaka yang mengancam mereka semua. Gambaran tentang ketidakkegoisan dan pengorbanan memenuhi langit, dan pemandangan itu berubah menjadi pemandangan kesedihan dan kehilangan yang luar biasa. Para imam besar dan dewa kembar menatap pemandangan di atas, mata mereka terbelalak karena terkejut, pikiran mereka berpacu dengan pikiran. Para dewa yang lebih muda mungkin tidak mengenali orang-orang dalam gambar itu, tetapi mereka mengenalinya. Mereka mengenal orang-orang itu. Mereka mengenal orang-orang yang bertanggung jawab atas pembantaian di Tanah Suci Abadi yang indah. Tanah yang sangat disayangi oleh Raja Abyssal dan ingin kembali ke sana. Saat pemandangan terus berlanjut di atas mereka, Yunche berbicara, suaranya membawa beban emosional. Saat itu, kami, orang-orang dari alam dewa, yang dikenal oleh sebagian besar dari kalian sebagai Tanah Suci Abadi, tidak pernah mengenal dunia abis. Bagi kami, kekuatan tertinggi yang mungkin dapat kami capai hanyalah puncak alam master ilahi. Namun, suatu hari, sebuah malapetaka yang dikenal sebagai Abyssal Night tiba, malapetaka yang tidak dapat kami hindari. Abyssal Night Mobiecen dan pengawalnya adalah mimpi buruk bagi dunia kita. Suara Yunche bergetar karena emosi saat dia menatap pemandangan yang terbentang di atas. Rasa sakit memenuhi matanya saat dia mengingat kembali kengerian hari-hari itu. Para dewa, pada gilirannya, terdiam saat mereka menyaksikan kehancuran dan kematian yang dibawa Abyssal Night ke tanah itu. Udara terasa pekat dengan beban kenangan itu. Adegan itu berubah sekali lagi, menunjukkan hari yang menentukan ketika Yunche melawan Abyssal Night Mobiecen. Para dewa menyaksikan tindakan orang-orang dari alam dewa terjadi. Mereka melihat orang-orang yang telah mengkhianati tanah mereka sendiri, dan mereka yang tetap setia, hanya ingin melindungi kaisar mereka. Para dewa menyaksikan saat Yunche tiba, siap untuk melawan Mobiecen, bersama orang gila Chang Shitian dan Huo Poyun, yang berubah menjadi Golden Crow. Bersama Yunche, mereka menyebabkan keajaiban, mengatasi malapetaka yang dikenal sebagai Mobiecen. Para dewa menyaksikan pertempuran sengit, pengorbanan, keberanian, dan kekuatan luar biasa yang telah dipanggil dalam pertarungan putus asa untuk bertahan hidup. Kemudian, pemandangan di langit menghilang, namun goncangan yang ditimbulkannya disampaikan kepada semua orang yang hadir masih tertahan saat mereka semua menatap Yunche. Beban dari gambar dan kata-katanya tergantung berat di udara. Akhirnya, setelah jeda yang lama, Yunche berbicara lagi, suaranya mantap, namun diwarnai dengan emosi. Karena Mobiecen, kami, orang-orang dari alam dewa, mengetahui tentang keberadaan Abyss dan rencanamu untuk memasuki duniaku. Lalu, untuk menghentikan itu terjadi, aku memasuki duniamu. Yunche melirik semua orang saat dia melanjutkan, kata-katanya terukur dengan hati-hati, matanya dipenuhi dengan badai emosi. Setelah aku tiba di Abyss, setelah mempelajari lebih banyak tentang dunia ini, saat aku menyatukan semuanya, aku menemukan alasan mengapa dunia runtuh dan alasan mengapa rajamu tidak bisa berhenti melakukan apa yang dia lakukan. Aku mengerti dia. Tetapi, aku benar-benar tidak bisa membiarkan kalian semua memasuki duniaku. Untuk melindungi orang-orangku, duniaku. Suara Yunche bergetar karena emosi, dan para dewa terdiam dalam keheningan yang mendalam,
Setiap kata menghantam mereka seperti palu. Dunia alam dewa tidak dapat menampung mereka yang kultivasinya lebih tinggi dari guru ilahi. Keberadaan Mobiecen hampir menyebabkan duniaku hancur. Dia hanyalah satu kepunahan ilahi. Namun itu saja sudah cukup untuk menghancurkan duniaku. Jika orang lain memasuki duniaku, aku tidak bisa membiarkan itu. Pada akhirnya, dengan semua emosi yang telah ditahannya begitu lama, Yunche meraung, intensitas perasaannya mengalir keluar. Dia telah mengatakan semua yang telah terpendam di dalam hatinya, dan matanya yang menghitam, sekarang diwarnai merah, mengungkapkan kedalaman rasa sakitnya. Ini adalah beban yang harus ditanggungnya. Dia sendiri memikul tanggung jawab kaisar. Para dewa dan dewa sejati kuno tetap diam saat mereka memproses apa yang baru saja dikatakan Yunche. Memang sudah menjadi pengetahuan umum di antara mereka yang memiliki kedudukan tertinggi di abis bahwa hukum surgawi di tanah suci abadi itu lemah, dan apa yang telah diungkapkan Yunche memiliki bobot. Mereka, sebagai makhluk yang berkuasa, dapat memahami dan merasakan penderitaannya. Hua Caili memperhatikan Yunche, hatinya sakit saat merasakan kedalaman penderitaannya. Ini adalah wajah asli kakak Yunche. Gumamnya dalam hati, akhirnya melihat Yunche sebagaimana adanya. Seseorang yang dipenuhi dengan penderitaan, seseorang yang terbebani oleh beban tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakannya. Emosi Hua Caili meluap saat pikirannya melayang kembali ke hari itu, hari ketika ia akan memasuki dunia. Ia teringat kata-kata ayahnya, "Kita hidup di dunia di mana yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat, dan survival of the fittest adalah hukumnya." Sama seperti mereka memiliki pilihan untuk melawan demi mempertahankan kehormatan mereka atau tunduk kepada kita demi bertahan hidup, kita juga memiliki pilihan untuk mengganggu mereka demi menjalani kehidupan yang lebih baik. Atau tetap di tempat kita berada dan merana selamanya. Itu tidak ada hubungannya dengan benar atau salah, baik atau jahat. Jika seseorang, atau lebih tepatnya, sesuatu harus disalahkan atas ketidakadilan ini, maka kelemahan adalah satu-satunya dosa asal. Suasana menjadi hening karena tidak ada yang dapat menemukan kata-kata untuk menanggapi pengakuan Yunche. Itu adalah momen pemahaman bersama dan, namun, jurang pemisah yang tidak dapat diatasi antara dunia mereka. Untuk apa yang terasa seperti selamanya, keheningan itu bertahan. Namun akhirnya, itu pecah. Sebanyak kami memahami rasa sakitmu, kami sendiri juga tidak bisa hanya menunggu kematian kami. Sebuah suara kuno terdengar, resonansinya tegas dan penuh dengan beban yang dalam. Itu adalah suara kepala pendeta. Kata-katanya menembus kesunyian, dan semua orang yang hadir perlahan mengangkat kepala mereka, mengakui kebenaran dalam kata-katanya. Tidak peduli seberapa benar atau salah di kedua sisi, ini adalah kebenaran inti, mereka tidak bisa mati sendiri. Terlepas dari apa yang mereka yakini, siapa mereka, atau jalan yang telah mereka ambil, kehidupan itu sendiri tetap menjadi naluri jauh di dalam jiwa mereka. Setiap makhluk, tidak peduli status mereka, akan berjuang untuk bertahan hidup, akan berjuang untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih hebat. Dunia abis, meskipun tidak diambang kehancuran, masih dipenuhi debu abisal. Debu yang membentuk hukum kehancuran. Kehidupan di sini keras, brutal, dan penuh dengan ancaman kematian yang terus-menerus. Hidup tidak mudah untuk hidup di sini. Jika ada tempat di luar ini, tempat yang bebas dari debu abisal, maka terlepas dari biayanya, mereka akan mengejarnya. Karena di dalam hati setiap makhluk, dorongan untuk hidup, untuk melepaskan diri dari cengkraman kematian yang menyesakan, akan selalu mendorong mereka maju. Jika ada tempat yang bisa kita tuju, ke tempat tanpa debu abisal, tidak peduli harganya, kita pasti akan melakukannya. Kata-kata kepala pendeta tegas, pantang menyerah,
dan dipenuhi dengan keinginan yang dalam untuk bertahan hidup yang bergema dengan setiap jiwa yang hadir. Guru, tidak bisakah kita menyegel kultivasi semua orang saat memasuki tanah suci abadi? Tiba-tiba, di tengah keheningan yang menegangkan, Pan Buang angkat bicara. Pertanyaannya, meskipun sederhana, mampu menembus atmosfer yang berat, menawarkan solusi yang potensial. Kata-katanya tampaknya memicu secercah harapan, tetapi saat para dewa menoleh ke Yun Che menanggapinya, dia menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada jaminan bahwa suatu hari, salah satu dewa tidak akan secara tidak sengaja menyerang dan menghancurkan dunia. Suara Yun Che tegas, tatapannya menatap ke arah dewa tertentu. Tetapi dengan rasa hormat kepada raja mereka. Liu Xiao mulai menjawab, suaranya dipenuhi dengan sedikit pengertian, tetapi sekali lagi, Yun Che memotongnya. Bisakah kau menjaminnya? Kata-kata Yun Che menembus udara seperti bilah pisau, membungkam Liu Xiao sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya. Pertanyaannya sederhana tetapi mendalam, dan itu segera menghentikan argumen lebih lanjut. Hening sejenak, penuh dengan ketegangan, sampai tiba-tiba, di tengah keheningan, Pan Buang berbicara lagi. Kau salah, Tuan. Kata-katanya segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Semua mata tertuju pada Pan Buang, beban pernyataannya menggantung di udara saat mereka menunggu dia menjelaskan lebih lanjut. Yun Che juga tercengang oleh ucapan Pan Buang. Namun, meskipun ia memahami Pan Buang, pria ini, kecerdasannya tidak lebih rendah dari dirinya sendiri, bahkan mungkin lebih tinggi. Apakah ia telah mengabaikan sesuatu? Apa itu? Tanya Yun Che, rasa ingin tahunya terusik. Pan Buang menarik napas dalam-dalam, kepalanya adalah satu-satunya bagian dirinya yang bisa bergerak karena ia dirantai dengan erat. Dengan pandangan sekilas ke arah Yun Che dan para dewa, ia kemudian berbicara lagi. Meskipun tidak mungkin bagi kami untuk menjamin bahwa tidak seorang pun suatu hari akan melepaskan energi mereka yang kuat dan menghancurkan tanah suci abadi, tetapi seluruh abis tahu bahwa Raja Abisal dan Dewa Sejati kuno berasal dari tanah suci abadi. Semua orang di sini tahu bahwa dunia tanah suci abadi, dengan hukum surgawi yang menurun, kemungkinan besar tidak akan mampu mengakomodasi mereka yang memiliki kekuatan lebih tinggi. Aku mungkin tidak tahu mengapa Raja Abisal bersedia melakukan apa yang dilakukannya, bahkan dengan mengorbankan Abis, tetapi aku tahu bahwa dia menghargai tanah suci abadi di atas segalanya. Cintanya pada tanah suci abadi-abadi. Jadi, aku berani bertaruh bahwa dia mungkin punya cara untuk membantu memperkuat hukum surgawi tanah suci abadi. Kata-kata Pan Buang mengguncang semua hati dan jiwa di sini saat kata-katanya bergema di benak mereka seperti badai. Kata-kata Pan Buang mengejutkan semua yang hadir, tetapi di tengah keterkejutan itu juga membawa harapan bagi semua orang saat mata mereka berbinar. Bahkan di mata Yun Che yang menghitam, cahaya tampak kembali. Apakah mungkin? Yun Che bergumam dalam benaknya. Tepat saat dia bertanya, suara Li Suo terdengar. Itu memang mungkin, kata Li Suo. Kata-katanya membuat jiwa Yun Che bergetar lebih hebat saat kesadaran mulai muncul dalam dirinya. Jika kekuatan hukum surgawi alam dewa dapat diperkuat, maka itu dapat mengakomodasi orang-orang abis dan memungkinkan mereka dari alam dewa untuk maju lebih jauh dalam kultivasi mereka. Itu mungkin, gumam Yun Che, pikirannya berpacu. Di tengah kekacauan dalam benaknya, suara Li Suo terdengar lagi. Energi primordial dari alam dewa selama bertahun-tahun telah tersedot ke dunia abis. Meskipun dunia abis dapat mengakomodasi para dewa, energinya sebenarnya lebih tipis daripada di era primordial. Hukum surgawi dan energi mendalam di sini sudah jauh lebih tinggi daripada di alam dewa saat ini, tetapi untuk berpikir itu bahkan belum pada tingkat era primordial.
Mata Yunche terbelalak saat dia mendengarkan kata-kata Lisuo. Jantungnya berdebar kencang. Kesadaran itu menghantamnya dengan kekuatan gelombang pasang. Sejak Lisuo terbangun, banyak kenangan dari era lampau telah kembali padanya. Dengan itu, pemahamannya tentang situasi dunia kini jauh lebih jelas, jauh lebih tepat daripada sebelumnya. Meskipun energi primordial tersedot ke dalam dunia abis ini, abis itu sendiri juga kehilangan energinya, semua tampaknya menuju ke arah itu, lanjut Lisuo, suaranya tenang tetapi dipenuhi dengan beban kata-katanya. Yunche bergumam pelan, pikirannya berpacu untuk memahami. Kedalaman abis. Lautan kabut tak berujung. Benar. Rasa urgensi yang aneh memenuhi udara saat Yunche mencerna kata-katanya. Tetapi karena kamu dapat memasuki kedalamannya yang ekstrim, dan dengan bantuan Mosu, mungkin ada peluang bagimu, atau dia, untuk membalikkan segalanya di sana. Kamu bahkan dapat membiarkan abis dan alam dewa hidup berdampingan. Kata-katanya yang tenang menghantamnya seperti guntur, mengguncangnya hingga ke inti. Kemungkinan, beban dari semuanya, tampaknya hampir terlalu berat untuk ditanggung. Namun potensi, harapan dalam suaranya, menggugah sesuatu yang dalam di dalam dirinya. Jika Yunche dapat mengambil esensi keberadaan Pan Xiaodie, membantu Mosu, dan pada gilirannya, meminta Mosu membantunya memulihkan hukum surgawi alam dewa, maka itu akan menjadi yang terbaik. Jika itu dapat dicapai, semua kejahatannya, semua rasa sakit dan penderitaan yang ditimbulkannya, ia dapat menjelaskan semuanya kepada Mosu nanti saat mereka bertemu lagi. Mereka dapat menyelesaikan semuanya? Tidak perlu ada pertumpahan darah atau air mata yang lebih menyakitkan lagi. Yunche. Tiba-tiba, di tengah pikirannya yang kacau, Lisuo berteriak dalam benak Yunche, menyadarkannya dari keadaan kacaunya. Tepat saat dia berteriak, cakar buas yang terbentuk dari kekuatan dewa tiba di hadapannya. Sebelum Yunche sempat memasang pertahanannya, sebelum dia sempat mengatakan apapun, cakar mengerikan itu menghantamnya tepat di dada. Bo-omo-omo-omo. Cerak. Di tengah ledakan kekuatan dewa yang mengerikan itu, suara tulang retak bergema di udara saat sosok Yunche terlempar. Darah mengalir di belakangnya saat dia terbang di langit. Kakak besar Yunche. Hua Caili berteriak, wajahnya yang pucat dipenuhi kengerian. Suaranya bergema saat dia melihat sosok Yunche yang berlumuran darah terbang menjauh, jejak merah menandai jalannya. Tuan! Pan Buang juga berteriak, suaranya gemetar karena terkejut dan kengerian saat dia memanggil Yunche. Bo-om! Bo-om! Bo-om-om-om! Sosok Yunche jatuh menghantam tanah berulang kali, tubuhnya memantul dari medan yang terjal dan menghantam beberapa gunung. Dengan setiap benturan keras, kekuatan tubuhnya yang bertabrakan dengan bumi mengirimkan gelombang kejut ke seluruh abis. Akhirnya, dengan suara bom yang memekakkan telinga, Yunche terbaring tak bergerak di tanah abisal yang dingin. Tubuhnya babak belur dan berdarah, nyaris tak bergerak, sementara debu mengendap di sekelilingnya.